Halo saudara-saudaraku, ketemu kembali lagi dengan saya, Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Kemarin kita sudah bicarakan tentang bagaimana menjadi sutradara biografi, dan juga sudah kita bicarakan bagaimana menjadi sutradara dokumenter. Kali ini kita akan membicarakan sekilas tentang bagaimana menjadi sutradara dokudrama atau dokumentasi drama. Prinsipnya hampir sama dengan dokumenter atau biografi. Hanya saja beberapa adegan direkayasa ulang. Ditelusurin jejaknya, direkayasa ulang dengan menggunakan model tentunya. Kita akan coba melalui program yang terkait dengan biografi untuk bagaimana mempelajari membuat dokudrama. Biografi tentu punya cerita-cerita karena terkait dengan manusia. Cerita-cerita masa lalu yang sudah terjadi. Dan jangan lupa bahwa tidak boleh bergeser dari fakta. Rekayasa ulang adegannya boleh direkayasa, tetapi kejadian yang sesungguhnya tak boleh direkayasa. Agar biografi tambah menarik, tentu kita harus mencari poin-poin yang menarik juga untuk direkayasa. Misalnya kisah-kisah yang sangat terkesan bagi pelaku biografi hingga seumur hidupnya dia terkenang dengan kejadian itu. Salah satu contoh kira-kira begini ceritanya. Ada seorang nenek yang lahir pada zaman perang. Ketika itu datang pasukan musuh melalui udara, dan kebiasaan nenek dan masyarakat sekitarnya selalu berlindung di balik jembatan. Nah, ketika di jembatan itulah sang nenek kenal dengan sang kakek. Sungguh romantis kalau bisa kita gali itu, kita rekayasa adegannya. Tentu merekayasa adegan terkait dengan apa yang kita punyai. Cari adegan-adegan yang tidak menyulitkan kita. Menyulitkan baik lokasinya, baik jaraknya, baik mencari peran penggantinya, dan lain sebagainya. Cari sesuatu yang bisa membangkitkan emosi penonton, tetapi tentu harus terukur dengan kemampuan kita. Itu salah satu contoh bagaimana dalam biografi itu ada adegan rekayasa ulang. Salah satu diantaranya ketika nenek lari ke bawah jembatan dan bertemu dengan kakek. Bertemunya tidak boleh direkayasa, tetapi adegan-adegannya boleh kita rekayasa untuk memperindah gambar, untuk menarik emosi penonton kita. Atau boleh juga kita membuat biografi yang memasukkan unsur hiburan. Misalnya, sang nenek suka menyanyi ketika mudanya, walaupun hanya menyanyi di sekitar rumahnya, tidak sebagai penyanyi yang profesional. Ambil adegan-adegan ketika nenek menyanyi. Lagu apa yang disenangi pada zaman itu? Cari kira-kira yang mendekati suara nenek bagi peran penggantinya. Lakukan itu dengan hanya berbagai adegan, tidak terlalu banyak adegan, karena kita dalam proses belajar. Tetapi buat dia menjadi menarik, pelajari angle, bentuk shot, open of shoulder, group shot, three shot, two shot, dan lain-lain sebagainya bentuk-bentuk shot. Demikian juga angle. Karena kenapa? Televisi berbeda dengan melukis. Melukis yang menjadi angle adalah kuasnya. Tetapi televisi yang menjadi nilai pada gambarnya adalah peletakan kameranya. Pelajari ini dengan baik. Sehingga adegan-adegan yang kita akan bangun dalam bagian biografi yang kita buat
menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Jangan lupa, segala hal yang terkait dengan masa lalu harus dicari tahu. Misalnya model pakaian, misalnya lokasi yang hampir-hampir mendekati, propertinya, segala macam, dan gaya bahasanya juga harus kita pelajari supaya rekayasa ulang ini tidak terlalu jauh dari kejadian yang sesungguhnya. Berlatih terus, karena dengan berlatih kita akan menjadi lebih baik. Contoh sederhana, ketika kita kecil, kita tidak akan bisa memegang benda yang tidak mampu kita angkat misalnya, atau tidak kita pegang. Tapi karena terus berlatih, ketika kita mulai beranjak remaja, dewasa, benda itu bisa lebih kokoh kita pegang. Karena apa? Karena kita berlatih. Demikian juga dengan hal yang lainnya. Teruslah berlatih, karena sesungguhnya menggunakan kamera video adalah hal yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Hasil gambarnya bisa kita lihat langsung. Tidak perlu proses laboratorium untuk melihatnya. Sehingga apa yang terjadi langsung bisa kita lihat dalam frame kamera kita. Lakukan kajian-kajian tentang bagaimana adegan itu terjadi. Lakukan kajian-kajian bagaimana suasana ketika zaman yang pernah dialami oleh sang nenek. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah ide-ide untuk membuat cerita biografi, paling tidak untuk keluarga kita. Selamat mencoba, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah hadir mengunjungi channel Inilah Televisi pada YouTube. Semoga kita mendapat manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan Inilah Televisi. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia.